Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wanteng aku ini. Alhamdulillah. Kayaknya lebih auranya beda, Pak. Yes, aura kiai. Amin. Pagi niki alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat nggih, Pak. Amin. Kita senantiasa Alhamdulillah. ya sehat selalu, positive thinking dalam hal apapun. Harus. Ya, dan moga-moga dalam obrolan pagi hari ini yang kita akan sampaikan mungkin hal-hal yang terkait apa sih yang kemarin-kemarin kejadian yang kemarin atau mungkin hal yang terkait intinya pada agama, dan semoga nanti yang akan di obrolan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi maupun pemirsa pendengar. Nah, ini pagi-pagi kayaknya beberapa waktu ini kita ini beberapa lokasi lah ada dibilang rezeki, dibilang musibah atau pripun, Mbah, yang hujan beberapa tempat sampai kebanjiran, kemudian sampai beberapa ya sektoral bisnis sampai tutup sementara, yang kayak fasilitas umum, kereta api, terutama kemarin Semarang, kemudian yang terupdate kemarin Indramayu dan lain-lain. Terus kemudian akhir-akhir ini juga beberapa ulama dipanggil Allah SWT. Ini ada tanda-tanda apa sih, Pak, gitu? Nah, itu dulu ya, Pak. Yang pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah kepada meninggal dunia Ustadz Maher. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kesalahannya. Allah terima segala amal perbuatan yang baik-baiknya. Segala amal baiknya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan husnul khatimah dan diberikan tempat yang baik di kubur maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, matinya orang alim itu pertanda akan matinya alam. Ini kan sudah diambil orang-orang alim banyak itu, ya. Jadi yang pertama itu gambaran bahwa ilmu mulai ditarik oleh Allah, dicabut oleh Allah itu dengan matinya orang-orang alim. Jadi matinya orang-orang alim itu merupakan tanda akan matinya alam. Ini sudah berapa orang alim, Habib-habib yang alim-alim ya. Yang enggak alim-alim ya durung dicukup. Apa meneh? Habib-habib yang masih membela kebatilan, ya, kiai-kiai naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak tergolong mereka. Sekalipun kita bukan orang hebat, kita bukan orang yang punya power, tapi kita tetap berjuang untuk agama. Yang kedua, bila terjadi banyak musibah di negeri yang kamu tinggali, maka lihatlah pemimpinmu. Kalau pemimpin kita itu orang-orang baik, orang-orang yang takut kepada Allah, insya Allah negeri ini dijaga oleh Allah. Jadi kalau sudah imam kita, para pemimpin-pemimpin kita ini sudah takutnya kepada dunia, bukan takut kepada Allah, bukan menyandarkan hidup kepada Allah, tapi sudah menyandarkan hidup pada kekuasaan, jabatan, dan sebagainya, maka bencana demi bencana akan datang. Apalagi kalau diikuti oleh sebagian besar penduduk ikut-ikutan membela pemimpin yang zalim, membela pemimpin yang tidak adil. Sekarang contoh aja keadilan ini. Saya melalui channel ini saya menuntut ini. Ucapannya Pak Kapolri yang baru ini, yang katanya tidak akan tebang pilih. Hukum tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Ustadz ini ditangkap
Ya, Ustadz Maher ditangkap, Habib Rizik ditangkap. Yang terbaru saya dengar ini, apa benar apa tidak, baru mendengar selentingan kabar. Habib Hanif ditangkap, Habib Sobri Lubis ditangkap. Alasan menciptakan kerumunan kan. Tapi kenapa Abu Janda yang terang-terangan menghina Islam dibiarkan lolos, nggak dipenjara? Abu Janda ini sudah menghina Islam, orang Islam harusnya marah ini. Kalau memang betul-betul Islam. Minimal nggak usah ngeroyok Abu Janda, ngomong aja. Marahnya ngomong. Sampaikan kepada orang banyak bahwa Abu Janda itu kurang ajar. Abu Janda itu wedus, bukan manusia. Setan itu. Minal jinnati wan nas. Kalau dia manusia, apalagi dia ngaku Islam. Sampai mengatakan Islam arogan. Harusnya pemimpin-pemimpin yang Islam, yang jari ini Islam loh ya. Marah itu. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Sudah terbukti di mana saja. Islam yang mayoritas tidak pernah mengganggu yang minoritas. Melindungi yang minoritas. Ya, menjaga yang minoritas. Yang arogan itu pelakunya, oknumnya. Orang-orang Islam yang nggak paham Islam, yang tidak menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari, dia jadi arogan. Tapi kalau orang Islam yang benar-benar menjalankan Islamnya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dia baik. Insya Allah dia santun. Insya Allah dia tidak akan arogan. Terus Ahok, Raffi Ahmad, joget-joget tanpa pakai masker. Tanpa pakai masker. Padahal habis divaksin. Kok dibiarkan? Mana ini janjinya gitu loh. Ya kalau yang ditangkap-tangkap orang yang dianggap tidak pro sama Pak Presiden, tidak pro pemerintah. Kemudian yang pro biarpun salah, mengatakan Islam arogan, Islam mengatakan si siapa sini Piga itu orang hutan dan sebagainya. Dibiarin berkeliaran. Jadi apa negeri ini? Gitu loh. Jadi musibah-musibah ini terjadi karena orang-orang yang jadi pemimpin sudah kehilangan rasa takut kepada Allah. Ini yang pertama. Karena itu jelas ayatnya. Walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas syama'i wal ardh. Seandainya penduduk-penduduk negeri itu benar-benar beriman, benar-benar bertakwanya kepada Allah, maka la fatahna alaihim barakati minas syama'i wal ardh. Allah bukakan pintu keberkatan dari seluruh penjuru langit dan bumi. Yang dibuka pintu keberkatan. Bukan pintu rezeki. Bukan pintu kenikmatan. Tapi pintu keberkatan yang dibuka oleh Allah. Jadi Allah janjikan. Kalau sudah penduduk-penduduk negeri ini benar-benar beriman. Benar-benar bertakwa kepada Allah. Allah bukakan pintu keberkatan. Seluruh pintu keberkatan. Dari seluruh penjuru langit dan bumi. Tetapi yang terjadi itu walakin kadzabu. Mereka terlalu banyak yang dusta. Kadzab. Pemimpin-pemimpin ini kalau kita mau sadar, khususnya yang Islam-Islam ini, banyak yang dusta. Mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum-hukum Allah. Sudah tidak berlaku adil, melakukan kesewenang-wenangan, tindakan-tindakan arogan, dan segala macam hal yang tidak baik. Dan yang aneh, sebagian besar masyarakatnya, sebagian besar penduduk bumi ini, bukannya membenci, bukannya memprotes atau apa, malah banyak yang mendukung. Hanya karena duit, hanya karena BLT, hanya karena hal-hal yang ya sangat kecil dibandingkan udaranya Allah yang kamu hirup. Coba berapa sih BLT itu? Dibandingkan oksigen yang kita hirup tiap hari ini. Enggak sebanding sama sekali.
Dibandingkan air yang diberikan Allah untuk mandi, untuk minum, gak sebanding nilainya. Dibanding kesehatan yang diberikan Allah. Nyawa lek nyewa piro? Moto lek nyewa piro kan? Mereka gak sadar itu. Maka bencana demi bencana diberikan oleh Allah. Sebagai peringatan itu. Sebagai adabnya Allah kepada orang-orang yang zalim ini. Orang-orang yang dusta. Mendustakan ayat-ayat Allah. Ini yang menjadi penyebab utama. Jadi manusia itu harus sadar benar ya. Siapapun dia. Berkali-kali saya katakan. Mau jadi pemimpin apapun. Mau jadi siapapun kita. Kita harus sadar diri bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini ciptaan Allah. Yang ngurus kita Allah. Yang menentukan kita ini enak apa tidak enak Allah. Yang menentukan hidup mati kita Allah. Bukan presiden. Kapolri itu jadi Kapolri karena Allah. Presiden itu hanya milih dan lantik. Tapi sejatinya yang menentukan dia jadi Kapolri ya Allah. Maka takutnya harus kepada yang menentukan. Bukan pada presiden yang melantik. Yang dibela itu kepentingan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Itu harus sadar. Jadi pemimpin apapun, mau jadi apapun. Mau jadi bupati yang jadikan itu ya Allah. Walaupun lewat pemilihan langsung. Yang mengetuk hati masyarakat untuk memilih si A, si B itu Allah. Ini yang lupa gitu loh. Bahwa kita ini ciptaan Allah, kita hidup karena Allah, kita mati karena Allah, kita bisa apapun karena Allah. Ini yang sering dilupakan dan selalu dilupakan. Dusta yang pertama itu mendustakan adanya Allah Sang Maha Segalanya. Mendustakan Allah yang menciptakan kita ini. Yang menjamin hidup kita ini. Kedustaan yang paling utama dan ini sudah merata, hampir merata. Sudah banyak orang lupa itu. Seolah-olah bisa hidup dewi. Seolah-olah banyak yang orang tidak berpikir mati itu gak ada. Padahal matinya pasti kok. Kenapa gak dipikir matinya gitu? Saya dipikir menguripi. Gak pernah mikir alam kuburnya gimana. Mau jadi apapun kita di alam kubur dewean. Tidak ada temannya. Tidak ada yang ngawal. Mau bawa senjata. M16 7 bawaan ke makam. Orang mempan malaikat tetap diinjak-injak. Gitu. Ini pendustaan yang pertama. Mendustakan diri ini bahwa kita ini ciptaan Allah. Kita hidup dalam tanggungan Allah dan segala-galanya itu ada dalam jaminan Allah. Yang kedua dustanya apa? Mendustakan kekuasaan Allah yang akhirnya diambil alih oleh mereka seolah-olah mereka lebih kuasa dari Allah. Sakarepe dhewe. Bertindak semaunya sendiri. Mumpung tadi iki. Padahal dia bisa pensiun. Jadi apapun bisa pensiun. Bisa mati. Kalau orang sadar bahwa saya jadi apapun. Mau saya jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi bupati, mau jadi pegawai negeri, mau jadi apapun. Jadi dokter, jadi apa aja. Bakal pensiun. Dan ujung-ujungnya kita pasti mati. Itu kita dustakan. Gitu. Seolah-olah kita ini menjabat akan selamanya. Hidup selamanya, berkuasa selamanya, lupa. Kalau udah dicabut sama Allah, mau apa sih? Nah ini yang mendatangkan bencana-bencana, karena kedustaan-kedustaan ini. Gitu. Kenapa? Kita dusta. Padahal pendusta itu tidak akan pernah masuk surga. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Berkali-kali ini saya katakan.
Orang mendustakan satu ayat saja disertai kesombongan. Sombong dia. Merasa tidak dusta, merasa aman. Ini tidak akan pernah masuk surga. Masuk neraka untuk selama-lamanya. Bahkan Allah menyatakan, tidak akan pernah pendusta-pendusta agama itu masuk surga, kecuali ada onta masuk ke lubang jarum. Wes, pikirin dewe. Kira-kira ono ta onta mlebu lubang jarum. Pendustaan yang ketiga, mereka mendustakan kekuasaan Allah di dalam membagi dan memberikan jatah terhadap masing-masing manusia yang lupa. Oh iya, aku tadi ini karena Allah. Oh iya ya, ini pangkat karena diberi Allah. Oh iya, ini kedudukan karena anugerah dari Allah. Oh ini kekuasaan ini diberi oleh Allah. Saya jadi penguasa ini, wakilnya Allah di muka bumi. Maka saya harus menegakkan keadilan. Berbuat adillah. Karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada sekalipun ibu kandungmu kalau memang salah, ya kamu harus berani katakan salah. Anak kandungmu salah, kamu harus berani katakan salah. Rasulullah SAW menyatakan, apabila Fatimah putriku mencuri, maka aku Muhammad yang akan memotong sendiri tangannya. Itu tegas itu. Jadi hukumnya Allah ini jangan dibuat main-main. Ngakunya Islam, tapi apa yang terjadi? Islam diremehkan. Diam. Islam diinjak-injak. Diam. Bahkan yang dimusuhi orang-orang Islam. Tokoh-tokoh Islam yang benar. Yang justru menyuarakan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Mengajak kepada kebenaran. Dimusuhi. Tapi Ustadz, Kiai, Habib. Yang justru membela kebatilan. Membenarkan kedoliman. Membenarkan kebatilan. Justru dibela. Dilindungi. Sing apik-apik diadoi. Ini mendatangkan murkanya Allah. Loh ini kan seolah-olah Allah ini ngekei contoh. Seolah-olah Allah itu nantang kepada para pemimpin ini. Kilo tak kayak banjir, yang ngatasi enggak? Baru dikai banjir loh. Baru dikasih banjir. Enggak bisa ngatasi kok. Apalagi dikasih gempa bumi dahsyat yang berhari-hari. Dikai gempa bumi cuma berapa menit aja hancur lebur. Nggak bisa menolak, nggak bisa menahan. Ayo pengen tahu saya, presiden di dunia mana yang bisa nahan gempa bumi? Ayo. Hoi, ayo. Kita tantang pemimpin jenderal bintang songo sekalipun. Bisa nggak mencegah gempa bumi? Gempa bumi datang, stop gempa bumi. Ora mungkin. Lah kalau sombong apanya? Oh dia sakit gigi aja bingung. Perutnya mules ya bingung. Nah ini yang harus disadarkan diri kita. Bahwa kita ini sekarang hidup pada zaman di mana orang-orang bodoh, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, menjadi pemimpin. Dan ini memang dikehendaki Allah. Bukan nggak dikehendaki, ini atas kehendak Allah. Karena apa? Masyarakatnya sudah banyak yang tidak takut kepada Allah. Masyarakatnya sudah takut kepada dunia. Takut perutnya kosong. Takut macam-macam ketakutan yang tidak mendasar sama sekali. Akhirnya didatangkan kepada mereka ini. Pemimpin-pemimpinnya juga tidak takut kepada Allah. Jadi ini sebab kedustaan saja. Semakin orang dusta kepada Allah, semakin banyak bencana. Semakin akan banyak banjir. Semakin akan datang sering gempa bumi. Semakin akan datang sering macam-macam bencana-bencana yang lain. Karena keberkahan diangkat sama Allah. Rahmat dicabut sama Allah. Udah. Ini yang jadi masalah. Jadi sebagai manusia, hendaknya kita sadar diri
kita kembali kepada diri, kita perbaiki diri, kita jaga diri, kita ajak diri kita untuk benar-benar kembali kepada Allah, kembali menjalankan agama Allah secara benar dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita ajak diri ini, kita bangun mindset kita bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu ditunduki, tidak ada yang perlu ditaati kecuali Allah. Pada pimpinan itu kita hormat saja, nggak usah takut. Pokoknya takut itu cuma pada Allah. Jangan pernah takut kepada selain Allah. Coba di masyarakat ada pemfitnah, ada tukang fitnah, ada orang yang banyak bohong, ya, hidupnya hanya begitu-begitu, tapi dibela, malah dilindungi, malah dibener-bener no. Ini tingkat masyarakat kecil itu sudah terjadi begitu. Di mana-mana ini banyak sekali. Makanya kalau saya itu dalam hal difitnah orang, harta saya diambil paksa, dibohongi, saya biarin aja. Saya kembalinya kepada Allah saja. Karena yang paling kuasa Allah. Dan tidak akan pernah hidupnya lebih enak yang namanya pemfitnah. Tukang fitnah itu sampai kapanpun hidupnya tidak akan pernah enak. Tukang bohong itu sampai kapanpun sebelum dia benar-benar bertobat kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah enak. Ini yang jadi masalah. Jadi agama sudah didustakan secara keseluruhan. Padahal mereka itu tidak sadar benar bahwa kemuliaan dirinya itu bukan terletak pada tingginya jabatan, bukan terletak pada tingginya pangkat dan kedudukan, tapi kepada seberapa besar nilai takwanya kepada Allah. Kan sudah saya katakan, tukang becak yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah, jauh lebih mulia dia di sisi Allah, di hadapan Allah, dibandingkan presiden yang tidak bertakwa. Ini ayatnya jelas kok. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Ya, orang yang paling takwa kepada Allah. Bukan orang yang banyak hartanya. Bukan Allah yang tinggi, orang yang tinggi jabatannya. Bukan orang yang punya kedudukan tinggi, bukan. Tapi orang yang bertakwa. Nah, ini didustakan. Dalam tatanan tingkat masyarakat umum sekarang ini, orang Islam itu sudah lupa bahwa sesama muslim itu bersaudara, lupa. Harusnya kalau ada yang salah, datengin, diingatkan. Mas Yanto, difitnah si A. Saya mendengar, saya tanya Mas Yanto, bener nggak ini si A ngomong ini, Mas Yanto? Nggak bener panggil, temukan, tabayunkan. Nggak ada istilah bertengkar dalam Islam itu nggak ada. Orang Islam itu tidak pernah, namanya manusia itu tidak pernah lepas dari salah, dosa, khilaf. Maka tugas kita sebagai umat manusia ini, sebagai muslim itu, watawasau bil haq, watawasau bis sabar, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran. Elengno lek salah ya elengno. Gitu loh. Dandanono. Ojo golek-golek terus salah ae kepengin nang di penjara. Emangnya penjara dunia itu enak buat mereka yang memenjarakan? Enggak. Orang sekarang bisa memenjarakan manusia di dunia, tapi dia kelak akan dipenjara di neraka untuk selama-lamanya. Lebih parah nanti yang didapat. Lah kalau hanya kesalahan-kesalahan kayak kerumunan, apa-ngapain harus dipenjara gitu loh. Sudah diingatkan, sudah dielingno, sudah selesailah. Jangan lagi seperti itu, jangan lagi menciptakan kerumunan dan sebagainya, kan cukup. Gitu loh. Podo-podo Ahok, Rafli Ahmad joget-joget tanpa masker kok dijarno. Gitu loh. Kembalinya di situ. Podo-podo Abu Janda hina Islam, mengatakan Islam arogan kok dibiarin. Loh ini jelas-jelas gitu. Ini parah.
jauh lebih parah dibandingkan kerumunan, karena kerumunan itu terjadi atas kehendak mereka sendiri. Gitu loh, bukan yang bersangkutan menyuruh mereka berkerumun, enggak. Sudah berkali-kali dijelaskan oleh banyak orang. Jadi banyaknya pendustaan ini, dusta kepada Allah, dusta kepada agama, dusta kepada nilai-nilai Islam, dusta kepada ajaran Islam, dusta kepada hukum Islam, dusta, dan dusta. Kedustaan demi kedustaan inilah yang akhirnya mendatangkan banyak bencana, banyak masalah. Itu. Pak, sedikit nanya ya Pak ya? Ya. Jangan sedikit, banyak. Oh iya. Kalau kayak gitu Pak, ini nih saya berpikiran cetek aja Pak. Kalau seperti itu, kita kan sebagai masyarakat inginnya kan pemimpin yang bisa mengayomi, kemudian yang juga syariat kebijakannya juga mengikuti syariat agama Islam. Nah, kalau seperti itu kenapa ulama mending kita maksudnya ya udah bapak-bapak ustadz apa yang memimpin atau yang memegang dipromosikan dari masyarakat bawah gitu untuk memegang kendali kemasyarakatan atau apa jadi pemimpin di masyarakat gitu loh Pak. Kiai-kiai gitu Iya. kan. Cuma satu aja yang kemarin menjabat dari ulama kemudian sekarang menjabat Diem. nah itu gimana itu Pak? Ya itu karena yang dituju jabatan. Lah masyarakat mau memimpin ustadz nyalonkan bupati ada duit. Ya. Mau kiai nyalonkan bupati atau gubernur ada duit. Ya. Terus dari mana mereka bisa? Masyarakat yang milih butuh duit. Coba kalau masyarakat pemilih itu menginginkan pemimpin yang benar, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan syariat agama Islam atau agama yang dia ikutin, maka tidak perlu ada duit. Gitu loh. Mimpin itu milih pemimpin bukan karena duit. Maka akan didapat pemimpin yang benar, yang adil. Berapa kali kita dipimpin kiai itu ada beberapa bupati yang kiai juga enggak ada. Ya ada 1-2 daerah yang agak menonjol kebijakannya dan sebagainya. Tapi justru lebih banyak malah ada beberapa kiai yang korupsi kok masuk bui. Ya toh? Bahkan ada sekarang mantan ketua Majelis Ulama Indonesia sudah jadi wapres. Malah diam, gak ada suaranya. Dulu waktu jadi ketua umum MUI, ngomong ini gak boleh, itu gak boleh, ini haram, itu haram. Sekarang malah yang dulu dikatakan haram dihalalkan. Yang dulu dikatakan gak boleh dibolehkan. Ya gimana gitu. Kalau dia memang tujuannya menjadi pemimpin itu karena Allah, karena ingin menoto hidup masyarakat, ya, ingin memimpin masyarakat menuju kehidupan yang baik, menuju kehidupan yang benar, menuju tatanan kehidupan yang islami, menuju kehidupan yang benar-benar dirahmati dan diberkahi Allah, ya dia benar-benar tampil. Tapi karena tujuannya mau ingin dapat jabatan, ya, ingin punya nama, sekedar nanti terkenal pernah jadi wakil presiden atau sekedar jadi gubernur, elek-elek tahu jadi gubernur, elek-elek tahu jadi wapres, elek-elek jadi bupati. Kalau tujuannya ke sana, maka agamanya akan hilang. Sudah Allah diabaikan lagi sudah. Ya wes. Mau gimana kita? Dan zaman ruwai bido ini, zaman di mana Allah mendatangkan pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Orang-orang yang memang tidak berpegang kepada agama. Ini yang terjadi. Jadi susah. Susah banget. Jadi kembalinya kepada kesadaran masyarakat.
Kalau masyarakat benar-benar menginginkan punya pemimpin yang benar-benar adil, yang bisa ngayomi masyarakat, bisa mengayomi ini, bisa mengendalikan negaranya dengan baik, karena benar-benar takut kepada Allah, ya wes milih gak berdasarkan duit. Milih bukan karena figur, tapi karena benar-benar tahu persis orang itu orang baik, orang amanah, orang adil, orang bijaksana, orang yang benar-benar tunduk takut kepada Allah, orang yang bisa dipercaya benar kita jadikan. Nah, sekarang kan terbukti. Yang dipilih siapa? Jelas-jelas banyak bohongnya. Jelas-jelas janji-janjinya banyak tidak terrealisir. Masih dipilih lagi kok. Nah, ini Sukoharjo malah parah. Nah, sudah bupati yang dulu 2 periode aja nggak ada apa-apanya. Kacau balau menurut saya. Sekarang malah istrinya jadi bupati ya didukung oleh masyarakat. Mau menangnya ya apa, bingung aku. Apa masyarakat sing bodoh, apa karena ada konspirasi macam-macam, kita nggak tahu gitu. Ya contoh aja, pilkada kemarin 2020. Banyak kalangan menginginkan pilkada itu diundur dulu. Karena pandemi. Ya. Dipaksakan tetap harus dijalankan. Karena ada kepentingan-kepentingan. Sedangkan pilkada yang nanti 2022, 2023 dipaksakan ini. Akan dipaksakan untuk diundur di 2024. Ya karena ada kepentingan juga gitu loh. Kepentingan-kepentingan pribadi yang masih melekat pada diri masing-masing pemimpin yang punya kepentingan. Mau jadikan anaknya apa. Mau jadikan istrinya apa. Mau jadikan ini apa. Ngeri sudah. Ngeri. Dan itu sampai akibatnya ini apa ya, ada yang saya pernah dengar itu Bawaslu di lokasi itu sampai Boyolali lah contoh aja, dari 70 itu jadi saya dengar itu mayoritas terpapar COVID. Ya. Nah itu kan faktor pekerjaan, jadi malah mudaratnya ke hal yang nggak baik malah. Itu sudah terbukti kok. Di mana-mana banyak terpapar COVID. Karena ya itu tadi dipaksakan itu tadi. Sesuatu yang dipaksakan itu pasti jadinya tidak baik. Apapun yang dipaksa-paksakan itu jadinya nggak baik. Lo kalau sekarang menciptakan kerumunan nggak boleh, berkerumun nggak boleh. Contoh aja lah kemarin ya. Contoh kemarin. 2 hari stay at home. Sabtu Minggu di rumah saja. Wong dikongkon nang omah wae, tapi pasare buka. Mal-mal buka. Lah, ini kan peraturan setengah hati gitu loh. Kenapa? Kalau memang harus stop, ya stop total sudah. Sudah semua nggak boleh. Siapapun sudah. Kecuali yang memang bertugas. Kayak polisi bertugas mengamankan, Satpol PP, TNI. Ya mereka bertugas. Kesehatan. Tapi masyarakat sudah mal tutup. Pasar tutup. Biarpun orang di pasar bengok. 2 hari kita tidak boleh berjualan. Nanti kita makan apa? Loh sudah, kata-kata makan apa itu sudah menghina Allah. Gitu loh. Kita ini bisa makan dan tidak bisa makan itu Allah penentunya. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena di stop pekerjaan terus gak bisa makan. Keliru itu. Salah besar. Jadi kenapa bikin peraturan setengah hati? Karena pemimpinnya banyak masalah. Banyak berbuat salah. Kalau pemimpinnya benar-benar orang yang bersih, orang yang baik, wah tegas ya. Gak boleh ya gak boleh. Titik. Gitu loh. Kalau Habib Rizik ditahan, kalau ini ditahan karena kerumunan dan sebagainya, harusnya Ahok Raffi Ahmad ditahan. Ini lebih parah. Dia ini publik figur, malah joget-joget tanpa masker. Terus piye? Yang lain-lain juga banyak menciptakan kerumunan, ini juga dia yang haul di mana itu. Kayak gitu lebih parah juga. Berkerumun kayak begitu. Banyak yang nggak pakai masker. Juga yang penyelenggaranya, panitianya ya dibiarin, nggak ditahan. Ini kacau gitu loh. Membuat peraturan itu hanya untuk orang yang nggak disukai.
Jadi kalau kita ini nggak ada masalah dengan pemerintah, kita nggak ada masalah dengan pemerintah, dengan macam-macam itu, dengan pemegang kekuasaan, kita mau berkerumun kayak apapun aman kita. Tapi kalau kita sudah dianggap bermasalah dengan pemegang kekuasaan, apapun gerak kita akan dianggap salah. Dan anehnya umat gak bela gitu. Coba umat se-Indonesia yang ngaku-ngaku Islam itu, yang ngomong Islam, kok nggak ada yang marah tentang si Abu Chandra itu. Ngomong Islam arogan. Tenan itu, Abu Chandra kalau ketemu saya tak habisin itu. Kita kasih ampun itu mulutnya. Tak pasrah mbak. Tak tukok no parutan anyar, tak parut. Lu kurang ajar banget kok. Menghina banget dengan Islam dia. Islam arogan dasmu. Emangnya bapak moyangmu yang bikin Islam? Islam itu agama Allah, agama rahmatan lil alamin, agama satu-satunya agama samawi yang diridhoi oleh Allah. Bahkan kitabnya Al-Quran dijaga betul oleh Allah. Yesus lo gak hafal Alkitab. Yesus gak hafal Alkitab. Mana ayo pendeta sedunia ini, pastor sedunia yang bisa hafal Alkitab. Karena kitabnya gak dijaga oleh Allah. Tapi Al-Quran itu kitab yang terpelihara, terjaga. Makanya banyak orang yang bisa hafal Quran. Ini gak disadari nih. Coba, dari anak 5 tahun ada yang sudah hafal sekian juz. Ada yang 7 tahun, 8 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang sudah tua 70 tahun hafal 30 juz. Dari anak kecil sampai orang tua banyak yang hafal Quran. Itu menandakan bahwa Islam itu agama yang diridhoi Allah. Karena kitabnya pun dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Buktinya apa? Ya banyak yang hafal Quran gitu loh. Sekarang coba tanya siapapun sedunia ini, mana ada orang Nasrani, orang Katolik, orang Kristen apapun yang bisa hafal Alkitab. Jangankan ngapal ke Alkitab, kon ngapal Matius sampai dari bab ke bab itu nggak hafal. Coba mereka hafal surat Korintus. Di Korintus itu loh, coba dibaca itu. Ada di kitab Korintus itu, Tuhan berfirman, sesungguhnya akulah Allah, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan tercipta sebelum aku. Hanya akulah Allah, akulah Tuhan. Dan sesudah aku pun tidak pernah tercipta Tuhan selain aku. Kecuali aku, hanya akulah Allah, akulah Tuhan itu. Kalau orang itu hafal itu, ya juga ada Tuhan Yesus. Gitu loh. Mereka nggak mau mempelajari dengan benar. Tapi orang yang hafal Quran semakin hatinya tenang. Semakin Islamnya benar. Jadi ini sudah salah kaprah semua dalam menilai gitu. Bukan kita merendahkan agama lain. Tapi ini bukti bahwa Islam itu agama yang benar. Agama yang diridhoi oleh Allah. Kitabnya terpelihara. Sebagai contoh banyak orang hafal Quran. Bukannya agama selain Islam itu enggak baik, bukan. Tapi bukan termasuk agama yang diridhoi. Kitabnya pun tidak terpelihara karena sampai hari ini, mulai zaman dulu, zaman Yesus sampai zaman sekarang, belum pernah terbukti ada umat Nasrani yang hafal Alkitab. Gitu loh. Ini harus dihargai bahwa Islam itu baik. Yang enggak baik itu bukan Islamnya, Dul. Oknumnya. Seperti Abu Janda itu bukan Islam. Gadungan itu. Cuma ngaku Islam. Kalau dia orang Islam enggak mungkin mengatakan Islam arogan. Kalau dia benar-benar Islam, dia pasti baik. Enggak mau mengatakan orang macam-macam tanpa dasar yang jelas. Enggak belain orang-orang yang salah, malah dibelain macam-macam. Itu tidak berkaca pada dirinya sendiri. Islam itu mengajarkan kebaikan. Islam itu mengajak kepada kebaikan. Islam itu harus saling menasihati. Harus saling mengingatkan. Harus saling berdamai.
harus saling mendoakan, saling mensupport. Itu ajaran Islam. Kan saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu. Jangan ada yang menolak terpilihnya Pak Listio Sigit menjadi Kapolri. Jangan ada yang menolak. Umat Islam pun jangan menolak. Karena itu sudah dikehendaki Allah. Harus kita dukung. Sepanjang beliau baik, kita dukung. Loh kan sudah jelas kan? Bahwa kita ini tidak a priori. Kita tidak benci kepada agama tertentu. Islam tidak boleh membenci agama Islam. Jangankan benci. Orang Islam itu dilarang berdakwah ya kepada orang yang tidak Islam. Kita ini tidak boleh mendakwai orang-orang yang non-Muslim, itu tidak boleh. Mempengaruhi orang-orang selain Islam untuk menjadi, nggak boleh. Dilarang sama Rasulullah. Berdakwahlah kepada sama Islam. Kalau ada orang di luar Islam nanti masuk Islam karena kemauan sendiri, karena dia sudah berpikir kebenaran. Kalau kayak gitu, ada di beberapa tempat ada ulama yang mensyiarkan agama yang awalnya banyak yang belum Islam kemudian pada mu'alaf, itu gimana Pak? Kalau belum Islam tidak apa-apa. Kalau belum punya agama tidak apa-apa. Yang dilarang jangan kau sebarkan agama kepada orang yang bukan Islam. Jadi kalau dia sudah punya agama, kita tahu dia sudah sering ke gereja, kita tahu dia sering ke vihara, kita tahu dia sering ke kelenteng, kita tahu dia sering ke pura, berarti dia sudah punya agama kan? Ya udah biar aja dia dengan agamanya. Jangan didakwai. Tapi kalau dia bertanya kepada kita tentang kebenaran, kita sampaikan. Ayo kita duduk, kita berdiskusi. Kau bukaan kitabmu, kita buka Quranku gitu loh. Menunjukkan kebenaran yang sebenarnya otentik. Gitu loh. Nah, kalau dia sudah disampaikan, dia belajar, dia memahami, it's okay, dia masuk Islam nggak masalah. Contoh kayak yang orang Jerman itu, yang akhirnya membangun banyak masjid, bangun Islamic Center. Yeah. Itu kan orang masuk Islam bukan karena didakwai, karena perilaku toh. Nah kalau ini dibilang Islam arogan gimana? Ini orang datang ke Turki, mau cari temannya, kemalaman, tidak ketemu alamat, ketemu keluarga Muslim. Ya, ketemu keluarga Muslim, dibilang sama keluarga Muslim, sudah kamu tinggal di rumah saya saja, menginap. Ya, ini ada kamar buat kamu. Rumah digelapin supaya nggak ketok, bawa kamar siji. Setelah tinggal semalam, si Jerman ini bangun, dilihat di dalam rumah kok tidak ada orang. Dicari-cari nggak ada. Ternyata rumah ini cuma kamarnya satu. Si keluarga ini rela tidur di luar di bawah pohon. Di situ dia bertanya, lu kok kamu sampai rela seperti ini? Iya, kamu tamu, kamu musafir. Agama saya mengajarkan agar saya menghormati tamu, menghormati musafir, memuliakan tamu, memuliakan musafir. Nah dari situ dia terketuk. Waduh, kok bagus ajaran Islam ini. Dia belajar Islam. Dia mengkaji Islam. Dia beli buku-buku tentang Islam. Dia beli buku-buku hadis, terjemahan hadis. Dia beli Al-Quran terjemahan. Dia baca sampai dia betul-betul menemukan kebenaran dalam Islam. Dia berikrar masuk Islam. Kemudian mendakwakan Islam. Ya kan? Jadi orang masuk Islam itu karena melihat ajaran yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini gitu loh. Jadi ajaran Islam itu nggak ada yang nggak baik semua. Makanya saya marah kalau Islam dikatakan arogan. Harusnya polisi Islam itu sudah bergerak itu, tangkap Abu Janda itu, ngawur itu. Mengatakan Islam arogan itu dari mana gitu loh. Apa ada kiai sedunia yang bisa bicara Al-Quran? Apa bisa Abu Janda duplikatnya Abu Janda sedunia gitu? Bikin Al-Quran seperti Al-Quran yang ada. Loh,
Itu kan saya kira kebodohan-kebodohan yang terpelihara gitu loh. Jadi tidak melihat kisah-kisah nyata tentang bagaimana orang masuk Islam karena kebaikan Islam, karena kebaikan ajaran Islam, karena kebenaran nilai-nilai Islam. Jadi itu yang penting. Nggih. Alhamdulillah nggak kerasa sudah 1 jam, Pak. Jam. Nggih, 7.40. Ya alhamdulillah luar biasa pagi hari ini hal-hal yang bermanfaat, sangat bermanfaat bagi saya pribadi terutama, bahwa dikatakan kepemimpinan atau pemimpin itu yang sifatnya ada rasa kesombongan, ada rasa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, itu akan berdampak juga pada ke bawahnya ya Pak ya, baik dari masyarakatnya secara umum maupun hal-hal yang terkait lingkungan. Ya tapi tetap kita positif thinking, semoga Allah Amin. selalu memberikan. Ya kita doakan aja Ya. pemimpin-pemimpin ini agar diberikan hidayah oleh Allah, Amin. diberikan rahmat, cepat Amin. sadar, kembali ke jalan yang benar ya, Amin. diampuni dosa-dosanya, Ya. sehingga negeri ini menjadi negeri yang benar-benar damai, tentram, Amin. atas ridho dan karunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu untuk ngobrol paginya hari ini, insya Allah kita semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.